运气不好，无上神。我还能一战。你们打死了没？我来看看。好的。千万要通知我一下。有完没完？走了哈。极道。赢我！都只能降低他的速度。这是。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Lord of the Universe season ketiga. Minggu kemarin, Hichen ini terus berusaha untuk menenangkan kuil suci. Karena amarahnya itu selalu saja tidak bisa dikendalikan. Apalagi setiap dia bertemu dengan seseorang yang memanggilnya nenek, kuil suci ini langsung saja memberikannya hukuman. Di saat kuil suci ingin naik ke lantai 60, Hichen memintanya untuk beristirahat dulu. Karena bagaimanapun, mereka ini baru saja mengalahkan naga hitam. Untung saja kuil suci paham. Di saat dia sedang beristirahat, Hichen pun meminta naga hitam Yuan Huang untuk segera keluar. Yuan Huang merasa sangat kasihan kepada Hichen karena selalu bersama dengan kuil suci. Dia yakin Hichen pasti terus disiksa olehnya. Dia yang tahu Hichen akan bertemu dengan giok mistik memberikannya sebuah peringatan. Karena dalam beberapa hari terakhir, entah mengapa giok mistik itu selalu saja marah tanpa sebab. Bahkan karena hal itulah para penjaga tidak ada yang berani menemuinya. Mendengar semua itu membuat Hichen penasaran apakah giok mistik itu sama persis dengan kuil suci. Dia pun tidak menduga Xuan Yu akan mudah sekali tersinggung. Mungkin hal ini akan sangat merepotkan dirinya karena bagaimanapun menghadapi orang seperti kuil suci saja sudah membuatnya pusing. Apalagi jika berhadapan dengan dua orang dengan sifat seperti ini. Yuan Huang memberikannya saran bahwa jika ingin membuat wanita berhenti marah, Hichen itu harus memperlihatkan cintanya. Tapi Hichen tidak ingin melakukan hal semacam itu. Namun Yuan Huang berusaha untuk meyakinkannya. Karena bagaimanapun kedua gadis ini sudah menjomblo selama ribuan tahun. Jadi pasti mereka itu membutuhkan cinta. Apalagi ada pria tampan seperti Hichen yang akan memanjakan mereka. Jadi para wanita itu pasti akan jatuh cinta kepada Hichen. Hichen tidak ingin menggunakan cinta sebagai bahan pertukaran. Terlebih lagi dia bukan orang yang suka memanfaatkan orang lain. Tidak ingin menyerah, Yuan Huang kembali memberitahu bahwa hal ini sama sekali tidak merugikan Hichen. Bahkan mungkin saja Xuan Yu akan senang dan memberikan bantuan kepada Hichen untuk melakukan terobosan karena Raja Dewa Penciptaan. Ia pun meminta Hichen untuk berpikir seberapa banyak keuntungan yang akan dia dapatkan. Meskipun terdengar sangat menguntungkan, tapi Hichen tetap pada pendiriannya dan malah menganggap pemikiran Yuan Huang salah. Hichen tidak peduli seberapa kejam Xuan Yu, dia ini tidak akan menyerah untuk menemuinya. Apalagi sebagai pria sejati, dia itu akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melangkah maju karena Raja Dewa Penciptaan. Yuan Huang sedikit bingung dengan perkataan Hichen. Apalagi dia itu terlihat sangat suci dan polos. Dia pun penasaran bagaimana cara Hichen untuk mengalahkan Xuan Yu. Mendengar ini membuat Hichen sadar bahwa dia belum memiliki rencana apapun untuk mengalahkan Xuan Yu. Ia pun menanyakan kepada Yuan Huang apa yang harus dia lakukan. Nah, pada saat juga kuil suci terbangun karena kesal dengan kedua lelaki ini. Hichen pun bingung sebenarnya apa yang tidak masuk akal dari pembicara mereka. 有问题啊，不可能屈服的。把神王镜，办法了，不容侵犯。你打不过他呢？宁为玉碎。什么叫玉碎啊？又不是我。 Melihat itu semua membuat Yuan Huang tersadar, namun dia tidak ingin memberitahu Hichen dan hanya memberitahu bahwa lantai 60 dijaga oleh Yuan Wuxi. Yuan Huang meminta Hichen untuk menyiksanya habis-habisan. Hal itu sempat membuat Hichen kebingungan karena bagaimanapun dia itu adalah teman mereka. Namun Yuan Huang hanya menjelaskan bahwa penjaga lantai 60 ini adalah yang terkuat di antara mereka. Tidak hanya itu saja, Yuan Wuxi ini juga ingin selalu menjadikan Xuan Yu sebagai miliknya. Nah, rumornya Yuan Wuxi ini merupakan bawahan dari pembunuh dewa Baiki. Tapi entah mengapa kini dia tunduk kepada Xuan Yu. Namun selama ini mereka semua belum sepenuhnya mempercayainya. Hichen malah kebingungan mengapa mereka mau menerimanya di sini. Yang ternyata semua itu dilakukan agar Yuan Wuxi tidak menimbulkan masalah besar. Jadi Xuan Yu hanya bisa menahannya di sini.
Ichen mulai paham dan menganggap ini adalah taktik yang begitu bagus. Jadi mungkin alasan Xuan Yu mendirikan ujian ini untuk mencari orang terkuat agar bisa mengalahkan Yuan Wuxi. Yuan Huang juga berpikiran seperti itu. Apalagi keamanan Xuan Yu berhubung langsung dengan seluruh alam semesta. Ichen paham dan dia akan secepat mungkin pergi ke lantai 60. Namun ia masih penasaran mengapa Yuan Wuxi bisa menjadi bawahan dari dewa pembunuh Baiki. Yuan Huang mendengar bahwa pada hari itu Baiki telah menyelamatkan seseorang. Namun orang itu tidak memiliki nama, maka karena itulah ia pun dipanggil sebagai Yuan Wuxi. Dia itu layaknya bayangan dari Baiki, yang mana dia akan selalu mengikuti Baiki kemanapun dia pergi. Hal itu membuat Ichen penasaran bagaimana dia bisa berkultivasi sampai ke ranah dewa. Ya mana tentu saja Yuan Wuxi ini mengikuti jejak dari Baiki, yakni adalah membunuh dewa. Dan alasan Xuan Yu terus menjaganya karena pada saat Baiki diusir membuat Yuan Wuxi tidak mungkin kembali ke bumi. Dan karena kekuatan yang dimiliki cukup hebat, maka ia pun dibawa kemari. Berhubung Yuan Wuxi pernah berkhianat, jadi Ichen pun berpikir dia pasti akan melakukan hal itu lagi. Yuan Huang juga berpikiran hal yang sama. Namun mereka tidak bisa bertindak secara gegabah dan langsung membunuhnya tanpa memiliki sebuah bukti. Karena bagaimanapun dengan hanya sebuah kecurigaan, tidak akan bisa membuktikan kesalahan orang itu. 是怎么样的？武士，像影子一样这人杀入到，此人也是，留在身边，此人也有功劳，算是有功，那定然也能做得了地。地方有功。那后来呢？ Yuan Huang kembali memberitahu bahwa kekuatan dari Yuan Wuxi ini semakin bertambah. Bahkan beberapa hari yang lalu, dia itu telah naik ke ranah Raja Peri tahap menengah, yang mana itu sama dengan ranah Raja Dewa Penciptaan. Namun meskipun dia telah naik ke ranah Raja Peri tahap menengah, tapi kekuatan yang dia miliki masih belum stabil. Apalagi sekarang dia itu sedang di bawah penindasan jalan surgawi. Maka karena itulah mereka ini masih bisa melawannya. Namun jika terlambat sedikit saja, maka mereka tidak akan sempat mengalahkannya. Kita pun dibawa kepada Yuan Wuxi, yang mana pada saat itu juga seseorang pun berbicara kepadanya. Dan seharusnya Yuan Wuxi itu sangatlah mengenal orang itu. Yuan Wuxi. Nah ternyata orang itu adalah Su. Dia yakin Yuan Wuxi itu pasti mengenal dirinya. Namun Yuan Wuxi sama sekali tidak tahu dia siapa dan mengapa dia itu saat berani memasuki wilayahnya. Su pun memberitahu bahwa alasan dia bisa berada di sini karena tuannya lah yang telah mengirimnya. Yuan Wuxi menebak bahwa tuan yang dia maksud adalah Xuan Yu. Namun Su yakin seharusnya Yuan Wuxi tidak lupa siapa tuan dia yang sebenarnya. Mendengar semua itu, akhirnya menyadarkan dia bahwa Su telah dikirim oleh Baiki. Su menjelaskan bahwa Baiki telah mengirimnya datang ke bumi dan juga memberikannya sebuah kutukan roh. Hal itu semua dilakukan hanya untuk menemukannya. Yuan Wuxi hanya bisa tertawa karena perkataan Baiki tidak akan bisa lagi memerintah dirinya. Sebenarnya Su juga tidak tahu apakah setiap perkataannya masih bisa digunakan atau tidak kepada Yuan Wuxi. Namun Baiki yakin sekali Yuan Wuxi menjadi pionnya, dia itu akan tetap menjadi pionnya selama seumur hidup. Yuan Wuxi meminta Baiki untuk tidak percaya diri menghadapi dirinya. Karena bagaimanapun dia telah lama lepas dari jeratan Baiki. Nah, pada saat itu juga Su pun menggunakan rantainya untuk menangkap Yuan Wuxi. 让我来的人玉吗？他说我回到地球，他只是跟我说了一句棋子。如今我还是他的。这什么东西？看来你还是记差。 Su merasa sepertinya dia itu masih belum memahami sesuatu. Ia pun memberitahu bahwa Baiki sudah menduga Yuan Wuxi akan melakukan pemberontakan. Apalagi dia itu memiliki tulang pemberontak di dalam tubuhnya. Karena itulah dia itu lahir dengan tujuan memuja orang kuat. Jadi intinya siapapun yang lebih kuat maka Yuan Wuxi akan bergantung kepadanya. Untuk menghindari itu semua, Baiki ternyata telah merubah sedikit latihan yang dia berikan kepada Yuan Wuxi. Yang mana dalam latihan itu berisikan semacam kutukan yang dia tanam. Yang mana semakin dia menjadi sangat kuat, maka akan semakin mudah juga Baiki mengendalikannya. Tapi Yuan Wuxi tidak percaya karena pada saat itu dia telah berhasil melukai Baiki. Jadi mengapa Baiki itu tidak menghabisi dirinya? Baiki tidak terlalu memberitahu Su tentang hal itu karena dia hanya mengatakan tentang pion yang akan tetap menjadi pion selamanya dan tidak akan pernah menjadi pemain. Sedangkan alasan Baiki bisa terluka, itu semua ternyata sudah dalam perhitungannya. Dia membiarkan itu semua terjadi supaya Yuan Wuxi bisa masuk ke dalam paksi kebenaran. Jadi pada hari dirinya kembali, Yuan Wuxi itu akan menjadi pionnya lagi.
Tapi kali ini Baiki memberikannya sebuah hak untuk menggunakan Yuan Wuxi dulu. Tidak ingin menjadi pion orang lain lagi, Yuan Wuxi berusaha untuk memberikan perlawanan. Namun sayang sekali kekuatannya tidak terlalu berguna. Su sudah tahu mengenai seberapa kuat Yuan Wuxi ini. Andai saja dia itu sekuat Baiki, mungkin masih ada kesempatan untuk melepaskan rantainya. Tapi dengan kultivasinya sekarang, hal itu mungkin tidak bisa dia lakukan. Yuan Wuxi penasaran sebenarnya apa yang diinginkan oleh Su dari dirinya. Ternyata Su itu berencana untuk menggunakannya untuk menghabisi Yi-Chen. Yuan Wuxi tahu betul Yi-Chen adalah orang yang dicari oleh tuannya. Mengetahui Yuan Wuxi masih menjadi budak orang lain membuat Su tidak bisa menahan tawanya. Karena dia itu hanya mengganti tuannya saja. Yuan Wuxi sangat kesal mendengar ucapannya. Ia pun meminta Su untuk tidak berharap bisa mengendalikan dirinya. Karena itu semua hanya bisa dilakukan oleh Baiki saja. Pada saat juga ia pun berusaha untuk memberikan perlawanan. Sayang sekali Su masih berada di atasnya. 可以正途束缚。你想做什么？是曾杀掉空间神王把，人要找的人，你换了一个主意，总让我被控，你算什么东西？还是不要动手的为好。 Tapi di sini Yuan Wuxi meminta Su untuk tidak memikirkan apapun. Karena ternyata dia itu juga berencana untuk menghabisi Yi-Chen. Apalagi dia itu tidak ingin siapapun mendekati giok mistik. Su kembali memberitahunya bahwa Baiki sangatlah menginginkan giok mistik. Jadi dia itu akan melakukan segala cara untuk mengambilnya dari Yuan Wuxi. Sinol kembali kepada Yi-Chen. Yang mana di sini Yuan Huang merasa perjalanan Yi-Chen untuk bertemu giok mistik mungkin akan sangat sulit. Tapi Yi-Chen tidak akan mundur dan memilih untuk bertarung. Apalagi mereka itu sudah sampai di lantai 50. Jadi tentu saja dia ini tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Yuan Huang merasa sangat khawatir karena musuh yang Yi-Chen hadapi nanti berada di ranah Raja Peri tahap penengah. Jadi bisa saja dia itu malah mati di pertarungan. Namun Yi-Chen tidak takut dengan kekuatan Yuan Wuxi. Karena pada akhirnya dia itu harus mengalahkannya. Yuan Huang menguji semangat juang dari Yi-Chen. Bahkan dia itu berencana untuk memberikannya bantuan. Yi-Chen akan memanggilnya jika mereka memang tidak bisa mengalahkan Yuan Wuxi. Tapi mungkin kedatangannya tidak akan terlalu berguna. Yuan Huang merasa malu karena Yi-Chen bisa berbicara seperti itu kepadanya. Namun apa daya, hal itu memang benar. Yuan Huang sadar kekuatannya tidaklah kuat, tapi dia berharap Yi-Chen tidak terlalu mempermalukan dirinya. Yuan Huang yang melihat kuil suci menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana bisa dia itu menyerap kekuatan spiritual dengan sangat cepat. Bahkan energi spiritual yang berada di sekitar mereka juga ikut diserap olehnya. Yi-Chen memberitahu bahwa kuil suci memang bukan seorang manusia. Dan hal itu pun membuat Yuan Huang tersadar. 真男人，如果我打不赢，对，你这也太不给面子了吧！虽然这是事实，这家伙还是人吗？也对哦。 Beberapa saat kemudian, kuil suci sudah selesai memulihkan diri. Dan karena mereka sudah selesai beristirahat, jadi mereka harus segera pergi menuju lantai 60. Di sini, Yuan Huang berharap mereka itu bisa baik-baik saja. Melihat Yuan Huang tidak pergi membuat Yi-Chen kebingungan. Tapi di sini ia memberikan alasan bahwa dia itu akan menyusul mereka. Yuan Huang yang pada awalnya ingin membantu kini malah menjadi takut. Entah mengapa di sini Yi-Chen merasa mereka berdua ini seakan-akan sedang ditipu. Namun kuil suci sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Justru dia malah merasa ini sangat bagus untuk mereka. Karena pada akhirnya mereka pun telah mengetahui tujuan sebenarnya giok mistik memanggil Yi-Chen kemari. Apalagi giok mistik ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan 6 alam. Sedangkan alasan mereka bisa datang kemari supaya perjalanan jauh ke bumi tidak sia-sia. Sebenarnya Yi-Chen ini agak bingung apa yang sedang dibicarakan olehnya. Namun karena kuil suci meminta untuk bergegas pergi, jadi mau tidak mau ia pun tidak memikirkan hal ini lagi. Tapi di perjalanan entah mengapa Yi-Chen selalu saja merasa ada yang tidak beres terhadap ujian ini. Berbeda darinya, kuil suci tidak ingin terlalu memikirkannya. Karena jika situasi memang berubah, maka tinggal melakukan tindakan yang berbeda saja. Yi-Chen setuju dengan pembicaraan kuil suci. Beberapa saat kemudian, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke lantai 60. 那我们必然水来土掩。 Tidak begitu lama, akhirnya mereka pun tiba di lantai 60 dan langsung melihat keberadaan dari Yuan Wuxi.
Di sini, Yuanwushi sudah sejak tadi menunggu kedatangan mereka. He Chen berusaha untuk berbicara kepadanya, tapi Kursuchi mendorongnya pergi karena dia tidak ingin membuang begitu banyak waktu. Dia pun langsung saja mengajak Yuanwushi untuk bertarung dengannya. Pada saat juga, pertarungan pun terjadi tanpa mempedulikan He Chen. Dalam pertarungan itu, Kursuchi lebih unggul dari Yuanwushi. Melihat itu semua, He Chen pun berusaha untuk menenangkan mereka. Karena setidaknya berbicaralah dulu dan mengapa langsung bertarung saja. Berhubung tidak ada yang mendengarkan perkataannya, jadi He Chen pun memilih untuk kembali beristirahat sambil menonton pertarungan mereka. He Chen tidak tahu mengapa mereka berdua ini langsung bertarung begitu saja. Di saat He Chen sedang menikmati pertarungan, pada saat juga Su pun datang. Sepertinya He Chen sudah sejak tadi merasakan kehadiran dari Su. Ia pun penasaran apakah He Chen ini tidak takut Kursuchi akan kalah di tangan Yuanwushi. He Chen itu malah mengkhawatirkan Yuanwushi karena dia itu sungguh sangat lemah dan tidak mampu memberikan perlawanan. Namun ia malah penasaran bagaimana bisa Su ini berada di mana-mana. Ia pun meminta supaya Su bisa memanggil tubuh aslinya supaya mereka bisa bertarung. Apalagi dia ini sudah sangat bosan selalu bertemu dengannya. Su sangat senang karena akhirnya dia ini berhasil membuat He Chen kesal. Dan ia pun berjanji akan selalu menghantuinya. He Chen tidak peduli dan malah menganggap Su ini terlalu menyedihkan. Karena dia malah menjadi budak orang lain. Jadi jika dia terus menikmati menjadi anjing pesuruh, maka He Chen tidak akan menghentikannya. Sontak saja perkataannya itu membuat Su menjadi sangat kesal. Tapi pada saat itu juga, Kursuchi langsung mengeluarkan serangan kepadanya. 你真深前来，你说干嘛要打架呢？看你挺可怜的，不够他打他，我也没有办法。竟然这么强！ Alasan dia melakukan hal ini bukan karena melindungi He Chen, melainkan karena kesal Su memanggilnya sebagai gadis He Chen. Su tentu tidak bisa berbuat terlalu banyak karena kekuatan Kursuchi jauh berada di atasnya. He Chen tidak menduga bahwa jika wanita yang marah akan semengerikan ini. Yuanwushi merasa bahwa pria di hadapannya adalah He Chen. Dan karena dia sudah mengakuinya, maka Yuanwushi sedikit lega karena akhirnya dia itu bisa melihat orang yang tuannya cari. Tapi dia ini sama sekali tidak melihat ada yang istimewa pada diri He Chen. Tidak ingin mencari masalah, He Chen pun segera memberitahu bahwa tujuan dia kemari hanyalah jalan-jalan saja. Jadi seharusnya tidak ada kesalahpahaman apapun di antara mereka. Mendengar perkataannya membuat Yuanwushi kesal dan langsung menyerang He Chen. 不过你看起来也不是有什么误会？想跑。 He Chen sadar bahwa Yuanwushi telah menggunakan formasi untuk menekan kekuatan ruangnya. Ternyata sebelum He Chen tiba, Yuanwushi itu sudah menyiapkan formasi untuk menghentikan kekuatannya. Di sisi lain, Kursuchi sama sekali tidak kerepotan menghadapi Su. Di sini, Yuanwushi pun memberitahu bahwa di dalam domainnya dialah dewa tertinggi. Jadi tidak mungkin He Chen bisa mengalahkannya. 空间神王怎么可能不？领域之中，我便是至高。 不好，身体被锁住。 Nah, dalam pertarungan itu, Kursuchi mengorbankan badannya untuk bisa melindungi He Chen. Untung saja luka yang diterima oleh Kursuchi tidak terlalu besar. Jadi untuk sementara waktu, dia ini akan baik-baik saja. Kursuchi pun memberitahu bahwa dia merasa adanya formasi pembatas ruang yang telah diatur di sekitaran tempat ini. Jadi dia berharap He Chen itu bisa selalu berhati-hati. Kursuchi meminta maaf karena seharusnya dia ini tidak bertindak ceroboh. Karena akibat tindakan yang sembrono mengakibatkan mereka terjebak dalam perangkap. He Chen tidak terlalu memikirkan hal itu dulu karena yang lebih penting adalah keselamatannya. Dia pun gunakan kekuatannya untuk melepaskan kurungan Yuanwushi. 空间限制这个吧。 Di sini, Yuanwushi berjanji mereka berdua akan mati di tangannya. Kursuchi tahu betul kultivasi yang Yuanwushi miliki telah mencapai ranah Raja Dewa Penciptaan. Tidak itu saja, ketika Yuanwushi ingin menyerang mereka, He Chen pun sadar bahwa aura pembunuh yang dia miliki sangat mirip dengan Baiki. Dia yakin mereka berdua pasti menggunakan latihan yang sama. Yuanwushi membenarkan semua perkataan He Chen. Tapi sayang sekali mereka sudah terlambat menyadarinya.
Apalagi mereka sudah datang kemari, jadi dia akan mengantar mereka menuju jalan kematian. Pada saat juga, Yuan Wuxi pun kembali melancarkan serangan. 领域之中，我便是就要死在。他和沙神白，你猜的不错，运气不好，无上神。 Sebenarnya, kuil suci itu ingin kembali menghadapinya. Namun di sini He Chen menahannya karena bagaimanapun dia ini telah terluka. Jadi He Chen pun memintanya untuk memulihkan diri dulu, sedangkan dirinya lah yang akan menghadapi Yuan Wuxi. Meskipun kuil suci besi keras masih bisa bertarung, tapi He Chen tetap memintanya untuk beristirahat saja. He Chen pun bergegas maju menghadapinya. Sedangkan kuil suci mau tidak mau menuruti kemauan He Chen. 我还能一战。 Dalam pertarungan itu, He Chen tidak ada niatan untuk kembali membiarkan gadisnya terluka. Jadi karena itulah, ia ini akan bertarung dengan serius. Tapi meskipun begitu, Yuan Wuxi masih meremehkannya. Bahkan dia memberitahu jikapun He Chen berada di kondisi primanya, dia itu tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Apalagi saat ini He Chen sedang berada di dalam segel kutukan ruang yang telah dia buat. Maka tentu saja kekuatan ilahi He Chen tidak dapat digunakan dulu. Yuan Wuxi berjanji akan menghabisinya. He Chen sadar betul kekuatan Yuan Wuxi masih berada di atasnya. Tapi meskipun begitu, dia ini tidak takut. Dan meskipun dia telah menggunakan segala kutukan ruang, He Chen itu mengingatkannya bahwa dirinya ini adalah Raja Dewa Ruang. Jadi tentu saja tidak akan mudah dikalahkan. Tanpa diduga, He Chen pun berhasil melukai Yuan Wuxi. Akibat serangan yang He Chen lancarkan membuat Yuan Wuxi terkejut. Karena dia ini sama sekali tidak pernah menganggap He Chen mampu melukai dirinya. Tapi He Chen tidak hanya sekedar ingin menyakitinya saja karena dia itu berencana untuk menghabisinya. Dalam pertarungan ini, He Chen maupun Yuan Wuxi saling melancarkan serangan satu sama lain. Tapi tidak ada satupun serangan yang mampu melukai mereka. Nah, perlu diingat dalam pertarungan ini, He Chen hanya menggunakan klonnya saja. Dan terlebih lagi saat ini, Yuan Wuxi menggunakan segel kutukan ruang yang mengakibatkan kekuatan ilahi He Chen terganggu. Jadi bisa dikatakan dalam pertarungan ini, He Chen sudah sangat hebat karena mampu mengimbangi Yuan Wuxi. 想杀我？ Di sebelah lain, Su itu ingin memanfaatkan pertarungan mereka untuk bisa mengalahkan kuil suci. Untung saja hal itu disadari oleh He Chen. He Chen sama sekali tidak takut jika mereka berdua ingin menghadapi dirinya. Karena dia itu tidak akan membiarkan kuil suci terluka lagi. Tentu saja hal ini membuat Su kesal. Tidak hanya dia saja, Yuan Wuxi juga kesal karena He Chen harus menghadapi dirinya dulu. 休想伤他分毫！ 你的对手是我。 Su tidak menduga He Chen ini menggunakan api sejati milik Raja Dewa Api untuk menyerang dirinya. Dia yang dibuat menjadi seperti ini berjanji akan menghajar He Chen habis-habisan. Tapi sepertinya hal itu tidak akan bisa dia lakukan dulu. Apalagi dia ini mulai menyadari secara perlahan-lahan kekuatan He Chen berkembang dengan sangat pesat. Tentu saja dia itu kebingungan bagaimana bisa He Chen berkembang secepat ini. Karena bagaimanapun kekuatannya jauh lebih rendah dari dirinya. Tapi sekarang He Chen sudah mampu bertarung menghadapi Raja Dewa Penciptaan. Tidak ingin membiarkan He Chen berkembang lebih jauh lagi, Su pun harus secepat mungkin menghabisinya. Dia pun berencana untuk memulai ini semua kepada kuil suci. Karena bagaimanapun dialah sumber kekuatan terbesar untuk He Chen. Namun He Chen sama sekali tidak pernah melepaskan pandangannya. Alhasil malah Su yang kembali terkena serangan. 找下去了。如今他却去死吧！拿命来！可恶！ Di sini Yuan Wuxi meminta dia untuk fokus menghadapi dirinya. Jadi pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Di saat mereka bertarung, Su ternyata masih tidak kapok dan kembali berencana untuk menyerang kuil suci. Namun hal itu sudah disadari olehnya. Su tidak peduli dan ingin memanfaatkan hal itu karena bagaimanapun saat ini He Chen sedang sibuk mengurus Yuan Wuxi.
Ia pun yakin ini adalah kesempatan yang tepat untuk menghabisi kuil suci. Tapi tanpa diduga, Hichen kembali muncul dan langsung menempelengnya. Tidak itu saja, ternyata Hichen kembali menggunakan kekuatan Raja Dewa Api untuk membakar pantat Su. Hal ini membuat dia sangat kesal kenapa selalu dia yang terluka. Saat itu juga, Yanushi kembali melancarkan serangan kepada Hichen. Karena bagaimanapun, dia itu sangat meremehkan dirinya hingga tidak mempedulikan pertarungan mereka. Ia pun meminta untuk fokus kepada dirinya saja. Namun Hichen tidak tertarik dan memilih membawa kuil suci menjauh dari pertarungan ini. Hal ini membuat Yanushi kebingungan sebenarnya kemana Hichen pergi. Sedangkan Su itu masih sibuk mengurus pantatnya. Sinol kembali kepada Hichen, yang mana dia itu sangat kelelahan hingga tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Kuil suci yang tidak ingin disentuh oleh Hichen memintanya untuk menjauh. Sayang sekali Hichen sudah kehabisan tenaga, jadi akan sangat sulit bagi dia untuk bangun. Untung saja kuil suci mengerti dan tidak marah lagi kepada Hichen. Di sini ia pun memberikan bantuan untuk memulihkan diri. Meskipun saat ini dia sedang terluka, namun Hichen tetap saja khawatir kepada kuil suci. Ia meminta untuk dia menggunakan kekuatannya terlalu besar, karena bisa saja posisi mereka ketahuan. Jadi mau tidak mau, mereka ini harus secepat mungkin memulihkan diri. Yanushi masih bingung di mana sekarang ini Hichen berada. Wajar jika dia kebingungan, karena bagaimanapun Yanushi telah menggunakan formasi untuk menyegel kekuatan ruang di dalam wilayahnya. Jadi tidak mungkin Hichen bisa kabur dengan kekuatan ruang. Namun Yanushi merasa adanya sedikit frekuensi dari kekuatan ruang. Ia pun yakin saat ini Hichen masih berada di tempatnya. Hanya saja dia itu sedang bersembunyi di dalam teknik ruang. Di saat Yanushi sibuk mencari Hichen, Su ini malah sibuk untuk memadamkan api di pantatnya. Bahkan ia itu meminta Yanushi untuk segera memberikannya bantuan. Karena dia sangat berisik, jadi Yanushi pun segera membantunya. Su sangat kesal karena Hichen sangat berani mempermalukan dirinya. Ia pun berjanji akan mengajarnya habis-habisan. Karena dia masih berisik, jadi Yanushi segera menahannya. Ia pun penasaran mengapa Baiki malah mengirim seorang pecundang kepadanya. Su memberitahu bahwa kekuatannya berada di ranah puncak Raja Dewa, dan dia itu hanya perlu selangkah lagi untuk mencapai ranah Raja Dewa Penciptaan. Namun Yanushi tidak peduli karena jika dia masih berada di ranah bawah, maka kekuatannya masih belum cukup dan bahkan hanya bisa dianggap sebagai semut. Jika saja bukan Baiki mengirimnya, mungkin Yanushi sudah sejak tadi menghabisinya. Su menjelaskan Baiki pernah memberitahu dirinya bahwa jika dia datang ke bumi, maka dia itu akan bisa merasakan kekuatan dari ranah Raja Dewa Penciptaan. Yanushi tahu yang dibicarakan oleh Baiki adalah Logi. Ia pun membenarkan hal itu karena jika masuk dalam pengawasannya, maka mereka akan kesulitan untuk bisa melarikan diri. Su tahu betul Yanushi berada di ranah Raja Dewa Penciptaan. Namun mengapa dia itu tetap tinggal di bumi? Yanushi ini telah mengkhianati Baiki, jadi dia itu tidak ingin lagi berjalan di jalan kejahatan. Di sini Su mulai paham mengapa Hichen bisa menyakiti dirinya. Ya mana sepertinya kekuatan yang Hichen miliki sudah melebihi dirinya. Bahkan bisa saja dia itu berada di ranah Raja Dewa Penciptaan. Yanushi tidak menduga kekuatan Hichen akan melebihi ekspektasinya. Namun meskipun Hichen bertarung cukup lama dengan Yanushi, tapi tetap saja jika dia belum mencapai ranah Raja Dewa Penciptaan, mungkin dia tidak akan bisa mengalahkan Yanushi. Su penasaran apa yang akan Yanushi rencanakan. Karena bagaimanapun saat ini Hichen telah berhasil melarikan diri. Tapi Yanushi yakin Hichen masih berada di sini. Karena bagaimanapun dia itu telah mengatur formasi untuk menyegel kekuatan ruang. Jadi dia itu tidak akan mungkin bisa kabur. Meskipun Hichen sangat hebat dalam bersembunyi, namun dia itu tidak akan bisa menghapus jejaknya dengan mudah. Yanushi pun berjanji akan segera menemukannya. Yang mana sepertinya Yanushi akan melakukan serangan secara random. Di sini kuil suci sadar betul serangan yang Yanushi lancarkan dapat menyebabkan kejutan ruang. Jika hal ini terus berlanjut, maka lama-kelamaan tempat persembunyian mereka bisa diketahui. Jadi karena itulah dia dengan Hichen harus secepat mungkin memulihkan diri.
Nah, pada saat itu juga sesuatu pun terjadi, yang mana ternyata itu adalah kemunculan dari Yuan Huang. 你们打死了没？我来看看。 Yuan Wuxi penasaran mengapa dia bisa berada di sini. Alasan Yuan Huang kemari ternyata ingin melihat pertarungan mereka. Ia pun kebingungan apakah kedua orang tadi telah Yuan Wuxi habisi karena dia tidak melihat keberadaan mereka. Yuan Wuxi yakin pasti tujuan dia datang kemari adalah ingin membantu mereka. Namun Yuan Huang sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Karena sebenarnya Denny telah dipukuli oleh mereka berdua. Jadi tentu saja dia itu sangat membenci mereka dan tidak ada niatan untuk membantu mereka. Yuan Huang kembali menanyakan apakah Yuan Wuxi benar-benar telah mengalahkan Yi Chen dan Kul Suci. Akhirnya Yuan Wuxi pun memberitahu bahwa mereka berdua sedang bersembunyi dari hadapannya. Mengetahui itu semua membuat dia lega dan karena mereka belum meninggoy, jadi dia akan tetap berada di sini untuk melihat pertarungan mereka. Tapi Yuan Wuxi tidak ingin dia berada di tempatnya. Jadi ia pun meminta Yuan Huang untuk segera pergi dari tempat ini. Yuan Huang paham dan akan pergi. Namun di saat Yuan Wuxi ingin kembali mencari keberadaan Yi Chen, Yuan Huang meminta supaya dirinya bisa diberitahu tentang pertarungan mereka. Karena Yuan Huang terus mengganggu dirinya membuat Yuan Wuxi merasa sangat marah. Ia pun memintanya untuk segera pergi dari tempat ini. Yuan Huang paham dan dia berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. Karena sudah tidak ada yang menghalangi dirinya lagi, Yuan Wuxi pun kembali berencana untuk melakukan serangan. Tapi lagi-lagi Yuan Huang datang untuk mengganggu dirinya. Yuan Wuxi yang tidak bisa menahan emosinya langsung saja melancarkan serangan kepada Yuan Huang. 好的。千万要通知我一下。有完没完？走了哈。激动。安心啊。记得千万要。 Ternyata alasan Yuan Huang datang kemari untuk mengulur waktu supaya Yi Chen dan Kuil Suci bisa memulihkan diri. Apalagi dia itu sudah berjanji kepada Yi Chen untuk membantunya. Namun Yuan Huang hanya bisa melakukan hal ini saja. Jadi selebihnya ia serahkan kepada Yi Chen. Su yang menyadari keadaan ini meminta dia untuk mewaspadai Yuan Huang. Dia juga paham dan tidak akan membiarkan Yuan Huang datang kemari. Apalagi dia sangat kesal karena akibat ulahnya mereka pun telah membuang waktu untuk mencari keberadaan Yi Chen. Yuan Wuxi pun berencana untuk segera melakukan pencarian. Kembali kepada Yi Chen, yang mana sesuatu telah terjadi kepada tubuhnya. Keanehan itu disadari langsung oleh Kul Suci. Ia pun tidak menduga ternyata Yi Chen tidak hanya menyembuhkan dirinya, namun kultivasinya juga ikut membaik seiring berjalannya waktu. Ia yakin dia pasti hanya perlu satu langkah lagi untuk mencapai ranah Raja Dewa Penciptaan. Tidak begitu lama, Yi Chen pun sadar. Entah mengapa dia itu menyadari sesuatu yang aneh. Seakan-akan dirinya juga bisa merasakan adanya napas tertentu di tempat ini. Yama ternyata ini semua berasal dari giok mistik. Pada saat juga, ia pun muncul untuk menemui Yi Chen. Gadis ini memberitahu bahwa dia adalah roh artefak ilahi dari giok mistik. Mengetahui itu semua membuat Yi Chen sadar bahwa giok mistik sama seperti Kul Suci. Namun meskipun mereka mirip, namun mereka berdua memiliki perbedaan masing-masing. Karena Yi Chen masih belum paham, jadi giok mistik memberitahu bahwa dirinya ini bisa berkomunikasi dengan 6 alam. Tidak hanya itu, giok ini bisa menjadi satu bagian dan juga bisa menjadi 6 bagian. Sedangkan untuk Kul Suci hanya dapat terhubung dengan satu orang saja demi membantu orang itu berkultivasi hingga bisa menjadi penguasa Kul Suci. Sedangkan dirinya tidak seperti itu. Namun Yi Chen malah salah paham dan menganggap giok mistik ini bisa berubah menjadi 6 orang sekaligus. Giok mistik pun kembali menjelaskan bahwa bukan hal seperti itu yang dia maksud. Melainkan dirinya ini bisa berkomunikasi dengan 6 alam. Jadi untuk terhubung dengan dirinya diperlukan orang yang cukup spesial. Dan saat ini tidak ada orang yang layak untuk dirinya. Kul Suci agak kesal kepada giok mistik karena dia merasa adalah artefak tertinggi di antara mereka. Jadi karena itulah ia pun mengajaknya untuk menguji siapa yang hebat di antara mereka. Namun giok mistik tidak ada niatan untuk bertarung dengannya. Yi Chen pun berusaha untuk menenangkannya karena segala sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan cara bertarung. Dan entah mengapa Kul Suci ini selalu saja bertindak aneh. Hal itu membuat Kul Suci kesal dan ia menyadari bahwa ini adalah sifat manusia. Giok mistik pun mentertawakannya karena sifat manusia mulai merasuki tubuh Kul Suci. Jadi karena itulah ia ini tidak akan marah kepada Kul Suci. Untung saja di sini ada Yi Chen yang bisa menenangkan situasi. Yi Chen sangat penasaran sebenarnya apa tujuan giok mistik datang kemari.
Apalagi yang dia dengar-dengar Xuan Yu ini ingin sekali bertemu dengan mereka. Jadi ia pun menanyakan apa tujuan dia yang sebenarnya. Yang ternyata Xuan Yu ini ingin membuat sebuah kesepakatan dengan Yi Chen. Ia pun berusaha untuk menjelaskan secara detail yang mana permintaannya adalah membantu dirinya untuk bisa mengalahkan penjahat Yuan Wuxi. Jika Yi Chen mau, dia ini bisa saja membantu Yi Chen melangkah naik ke ranah Raja Dewa Penciptaan. Namun tidak hanya itu saja, karena di saat Yi Chen sudah naik ke ranah Raja Dewa Penciptaan, dia itu bisa melakukan perjalanan melalui 7 alam. Mendengar tawarannya tentu saja membuat Yi Chen tertarik. Namun sebenarnya dia ini tidak terlalu peduli apakah Xuan Yu mau membantunya menerobos atau tidak. Karena niatan Yi Chen yang sesungguhnya adalah membantu dia mengalahkan Yuan Wuxi. Sontak saja hal itu membuatnya terkejut. Tapi ini adalah hal yang sudah sering Yi Chen lakukan. Apalagi dia itu memang tidak suka melihat Yuan Wuxi. Xuan Yu tidak tahu Yi Chen ternyata memiliki sifat yang begitu baik. Hal ini wajar karena dia baru saja menemui Yi Chen. Jika dia sudah mengenalnya sejak lama, mungkin dia tidak akan terkejut lagi dengan tindakan yang dia lakukan. Apalagi dia itu adalah orang yang menentang kejahatan. Mendengar semua itu membuat Xuan Yu bingung apakah yang dia katakan itu benar. Nah, berhubung dia terus mendekatinya membuat Yi Chen malu. Jadi, ia pun berusaha untuk mengalihkan pembicaraan mengenai cara mereka untuk menyingkirkan penjahat ini. Tidak hanya itu, Yi Chen juga penasaran apa yang akan Yuan Wuxi lakukan hingga membuat Xuan Yu itu ingin menyingkirkannya. Ternyata Yuan Wuxi itu sangat menginginkannya. Karena jika Yuan Wuxi berhasil memulihkan dirinya, maka lorong di antara 7 alam bisa dikendalikan dengan mudah. Yi Chen paham apa yang dia bicarakan. Namun saat juga mata Yi Chen malah tertuju kepada Bukit Indah Xuan Yu. Karena kelakuannya diketahui, jadi Yi Chen pun berusaha untuk mengalihkan pandangannya. Nah, selain itu semua, Yuan Wuxi ternyata sangat ambisius dan juga serakah. Jika hal ini terus dibiarkan, maka 7 alam akan sangat bahaya. Yi Chen pun menanyakan bagaimana cara dia mengalahkan Yuan Wuxi. Jawabannya tentu sangat simpel, yakni adalah dengan kekuatan yang dia miliki. Mengetahui itu semua hanya membuat Yi Chen kesal, karena Xuan Yu tidak memiliki rencana apapun. Jadi dia pun berencana untuk segera menghadapinya. Xuan Yu akan menunggu hasil pertarungan mereka. 把神王境之后，七交易，请说。家掌控这有点好奇而已。镇压，只怕七想要将我据为己有，当然是凭实力赢。那个恶人，你为何要解？ Di saat Yi Chen telah pergi, Xuan Yu itu berbicara dengan Kul Suci. Yang mana dia ini tidak menduga hanya karena Yi Chen, dia itu melahirkan sinar jiwa dan jejak kemanusiaan pada dirinya. Tapi Kul Suci sama sekali tidak masalah dengan hal ini. Tapi bagi harta ilahi kuno, mereka tidak bisa mengatakan apakah ini semua ada berkat atau kutukan. Jadi Xuan Yu menanyakan apakah Kul Suci puas dengan semua ini. Pada awalnya, Kul Suci tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Namun secara perlahan hatinya mulai menerima ini semua. Bahkan jika dirinya musnah sekalipun, dirinya sudah tidak peduli lagi. Mendengar semua itu tentu saja membuat Xuan Yu tidak tahu sebenarnya pesona apa yang dimiliki oleh Yi Chen, sehingga membuat Kul Suci mau melakukan apapun untuknya. Kul Suci yakin Xuan Yu tidak akan bisa memahami ini semua. Tapi Xuan Yu sudah mengetahuinya karena jika dia sudah menyerahkan kehidupannya kepada seseorang, maka dia yakin perasaan yang sedang dialami itu adalah sebuah cinta. Sayangnya, Kul Suci tidak membenarkan hal itu. Xuan Yu tidak ingin membahas hal ini lagi dan menanyakan apakah Kul Suci tidak pergi. Karena saat ini Yi Chen sudah mulai bertarung dengan Yuan Wuxi. Saat itu juga mereka berdua pun menyusul Yi Chen yang sedang bertarung. Dalam pertarungan itu, Yuan Wuxi masih tidak menduga bagaimana bisa hanya dalam waktu sebentar saja kekuatan Yi Chen bisa meningkat begitu banyak. Yi Chen meminta dia untuk tidak meremehkan dirinya. Karena bagaimanapun, dirinya ini masih menyandang gelar sebagai Raja Dewa Ruang. Maka bagaimana bisa dia kalah dari Yuan Wuxi? Yuan Wuxi masih meremehkan kekuatan dari Yi Chen. Bahkan dia memberitahu dia itu bisa saja mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah. Jadi jangan berharap mereka bisa mengalahkan dirinya. Saat itu juga Yuan Wuxi kembali melancarkan serangannya. 人提升了这么多，竟还顶着一个空间神王的名号，你还真以为你能赢得过我吗？ 死了吗？ Dalam pertarungan, Yi Chen sempat berpikir serangannya telah berhasil mengalahkan Yuan Wuxi. Namun ternyata itu salah dan pertarungan kembali terjadi.
Beberapa saat kemudian, Xuan Yu dan Kul Suci pun tiba. Kedatangan mereka berdua ini disadari oleh Su. Jadi tanpa pikir panjang, ia pun berencana untuk menghabisi mereka baru mengalahkan Hichen. Jadi ia pun akan mengalahkan mereka. Tapi hal itu disadari oleh Xuan Yu. Ia pun meminta Su untuk tidak terlalu percaya diri. Saat itu juga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Su tidak menduga bagaimana bisa wanita ini memiliki kekuatan sehebat itu. Ia pun penasaran sebenarnya siapa dia. 先拿下你们，倒是你未免想得太……那个女人究竟？ Di sebelah lain, pertarungan terus berlangsung antara Yuan Wuxi dan juga Hichen. Hingga pada akhirnya, Yuan Wuxi pun menyadari kedatangan Xuan Yu. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung saja menggunakan tubuh ilahinya untuk menghabisi Hichen. Dalam pertarungan mereka, Yuan Wuxi lagi-lagi meremehkan kekuatan yang dimiliki oleh Hichen. Bahkan ledakan energi saja membuat Hichen terpental. Yuan Wuxi tidak menduga Xuan Yu akan bekerja sama dengan orang luar demi mengalahkan dirinya. Xuan Yu merasa tindakannya tidak salah karena dia pernah memberitahu bahwa hanya pemenang terakhir yang berhak mendapatkan dirinya. Jadi, Hichen juga memiliki kesempatan yang sama dengan dirinya. Namun, Yuan Wuxi menganggap hanya dia saja yang pantas untuk mendapatkan Xuan Yu, sedangkan orang lain tidak berhak mendapatkannya. Xuan Yu meminta dia untuk membuktikan diri apakah dia itu memang pantas memiliki dirinya. Mendengar percakapan mereka membuat Hichen merasa seakan-akan dirinya dimanfaatkan dalam urusan mereka. Nah, pada saat juga Yuan Wuxi pun kembali melancarkan serangan kepadanya. Tapi Hichen segera menggunakan kekuatan ilahinya. Ia tahu betul Yuan Wuxi ini memiliki kekuatan di ranah Raja Dewa Penciptaan. Bahkan penjara ruang dan waktunya tidak bisa mengurungnya. Dan hal itu hanya bisa memperlambatnya saja. Tidak memberikannya kesempatan, Hichen pun kembali melancarkan serangan kepadanya. 插一脚，都只能降低他的速度。这是 Di saat Hichen mau melancarkan serangan, Yuan Wuxi seketika terkejut dan tidak menduga bagaimana bisa Hichen memiliki kekuatan sebesar ini. Bahkan dia menduga ini adalah kekuatan dari ranah Raja Dewa Penciptaan. Ia pun sangat yakin Hichen sudah mengalami penerobosan. Namun hal itu tidak dibenarkan olehnya. Karena meskipun dia belum mencapai ranah Raja Dewa Penciptaan, namun seharusnya Yuan Wuxi ingat bahwa dia adalah pewaris dari Kul Suci dan sekaligus Raja Dewa Ruang. Hichen pun kembali bertarung dengannya. Dalam pertarungan itu, akhirnya Hichen berhasil mengalahkan Yuan Wuxi. Melihat itu semua, sontak saja membuat Su terkejut dan bergegas melarikan diri dari tempat ini. Hichen meminta Yuan Wuxi untuk segera menyerah karena bagaimanapun dia itu sudah kalah. Saat kemudian, Xuan Yu segera menerjangnya. Sejak awal dia ini sudah tahu Yuan Wuxi berusaha untuk mengendalikan dirinya. Atas apa yang telah dia lakukan itu, Xuan Yu akan memberikannya hukuman. Di saat Xuan Yu melancarkan serangan kepada Yuan Wuxi, Hichen berusaha untuk mencegahnya. Namun apa daya, dia itu tidak ingin mendengarkannya dan terus melancarkan serangan kepada Yuan Wuxi. Hingga pada akhirnya ia pun mati. 落到今日的下场。Hichen tidak menduga bagaimana bisa Xuan Yu akan sekejam itu. Tapi Xuan Yu merasa hal itu layak untuk Yuan Wuxi terima. Apalagi dia itu tidak ingin memberikannya kesempatan lagi karena dia yakin Yuan Wuxi pasti hanya akan menyebabkan kerusakan saja. Hichen tahu betul kejahatan apa saja yang telah Yuan Wuxi lakukan. Namun seharusnya Xuan Yu tidak langsung menghabisinya. Dan lebih baik mereka menghapus kultivasi yang dia miliki supaya dia bisa hidup. Namun Xuan Yu tetap pada pendiriannya. Karena bagaimanapun, Yuan Wuxi adalah seorang prajurit, jadi jika mereka menghapus kultivasinya, hal itu hanya akan membuat dia sangat menderita. Jadi lebih baik langsung saja menghabisinya untuk menghormati kematiannya. Hichen tidak setuju dengan pendapatnya, karena dia yakin Yuan Wuxi akan menjalani hidup dengan baik. Namun Xuan Yu tidak peduli lagi, karena selama bertahun-tahun itu, Yuan Wuxi terus memberikannya ancaman kepada dirinya. Jadi ia merasa hukuman yang dia berikan sangat pantas untuk dia terima. Apapun alasan yang diberikan Xuan Yu tetap membuat Hichen tidak setuju dengan tindakan yang dia lakukan. Xuan Yu tidak peduli dengan pendapat Hichen,
Karena yang lebih penting, Yuan Wuxi telah mati dan tidak bisa dibangkitkan kembali. Karena mereka saling berbeda pendapat, jadi Chen memilih untuk tidak bekerja sama lagi dengan dirinya. Ia pun bergegas mengajak kuil suci untuk pergi dari tempat ini. Xuan Yu berusaha untuk menahan mereka. Karena bagaimanapun, dia sudah berjanji kepada Yi Chen untuk membantunya melangkah naik ke ranah Raja Dewa Penciptaan. Jadi dia itu akan menepati janjinya kepada Yi Chen. Namun Yi Chen sudah tidak membutuhkan hal itu lagi. Bahkan meskipun Xuan Yu memberitahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki, namun Yi Chen tetap tidak akan menyesal dengan keputusan yang dirinya buat. Karena bagaimanapun, ia merasa malu jika harus bekerja sama dengan Xuan Yu. Hal itu sontak saja membuat dia kesal. Namun sayang sekali, bagian hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.